Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huda Raffi Ananda dari kelas 10 Agama 1 nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akidah Islam. Konsepnya yaitu konsep akidah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 2, konsep akidah pada masa sahabat. Nomor 3, konsep akidah pada masa tabi'in. Nomor 4, konsep akidah pada masa salafus salih. Pembahasan yang pertama yaitu akidah pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini, pada masa Rasulullah merupakan periode pembinaan akidah dan peraturan dengan prinsip umat dan kedaulatan Islam. Segala masalah yang belum ada jawabannya dikembalikan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau berhasil menghilangkan perpecahan pada umatnya. Pada pada masa ini ada dua karakteristik akidah di masa pembentukan atau pertumbuhan Islam, yaitu sederhana dan integral. Maksudnya ajaran tentang tauhid yang disampaikan secara sederhana tanpa adanya pembahasan rumit dan bertele-tele, dan akidah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat integral. Maksudnya karena ajaran itu berhubungan langsung dengan aspek ibadah dan juga akhlak. Di antara sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan masalah akidah, salah satunya yaitu penjelasan bahwa Islam memiliki lima rukun yang harus dibangun, dan keislaman tidak sempurna apabila tidak melaksanakan atau tidak melakukan lima rukun Islam tersebut. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan demikian. Rasulullah menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu. Dan berlanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu akidah pada masa sahabat. Pada masa sahabat, khususnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pembahasan masalah akidah belum muncul. Mereka merumuskan ajaran akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, dan mereka juga memahami ayat-ayat dengan makna apa adanya. Oleh sebab itu, selama kurang lebih 2 dekade, nyaris tidak ada persoalan serius dalam masalah akidah. Setelah Khalifah Utsman bin Affan melakukan perubahan sistem administrasi pemerintahannya, timbul kekacauan politik yang mencapai klimaks pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, sehingga terjadi perang saudara dan mengakibatkan umat Islam terpecah belah. Namun yang menjadi catatan bahwa Khalifah Ali sendiri beserta sahabat besar yang lain terus mempertahankan akidah sebagaimana diwariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Ali juga memahami ayat-ayat dengan makna apa adanya tanpa memberikan pentakwilan. Dengan demikian, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan 2 dekade dari masa Khulafaur Rasyidin, corak Islam yang dianut masyarakat muslim pada saat itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlanjut pada penjelasan selanjutnya pada masa akidah pada masa tabi'in dan salafus salih. Pernyataan sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabi'in, dan para ulama dari 4 madhab serta ulama lain dari kalangan ahlu sunnah. Yang pertama yaitu Al-Imam As-Sajjad Zain Al-Abidin Ali ibn Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib berkata, engkau wahai Allah yang tidak diliputi oleh tempat. Diriwayatkan Allah Al-Imam Murtada Az-Zabidi dalam Iltaf As-Sadah Al-Muttaqin Bisyayh Ihya Ulumuddin. Beliau juga berkata, engkau wahai Allah yang maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Nomor 2 yaitu Al-Imam Ja'far As-Sadiq ibnu Muhammad Al-Baqir ibnu Zain Al-Abidin Ali ibnu Al-Husain berkata, barang siapa berkeyakinan bahwa Allah berada di dalam sesuatu atau dari sesuatu atau di atas sesuatu, maka dia adalah orang-orang yang musyrik. Karena jika Allah berada di atas sesuatu, maka di atas sesuatu berarti dia diangkat, dan bila berada dalam sesuatu berarti dia terbatas, dan bila dia dari sesuatu maka berarti dia baharu makhluk. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qusairi dalam Ar-Risalah Al-Qusairiyah.
Nomor 3, Al-Imam Al-Mujtahid Abu Hanifah An-Nu'man ibnu Thabit. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak akan dilihat orang-orang mukmin melihatnya mereka ketika mereka di surga dengan mata kepala mereka masing-masing dengan tanpa adanya keserupaan baginya, bukan sebagai bentuk yang berukuran dan tidak ada jarak antara mereka dengan Allah. Artinya Allah ada tempat tidak di dalam atau di luar surga, tidak di atas, di bawah, belakang, depan, samping, kanan, ataupun sebelah kiri. Dilihat dari Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah dengan syarahnya karya Mulla Ali Al-Qari. Nomor 4 yaitu Al-Imam Al-Mujtahid Al-Imam Malik bin Abbas bin Anas tentang kesucian tauhid. Al-Imam Malik ibnu Anas Al-Imam Al-Allamah Al-Qadi Nashiruddin ibnu Al-Munayyir Al-Maliki, salah seorang ulama terkemuka sekitar abad 7 Hijriah, dalam karyanya berjudul Al-Maqtafa fi Syaraf Al-Mustafa setelah menuliskan pernyataan Al-Imam Malik bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nomor 5 yaitu Al-Imam Al-Mujtahid Al-Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i ditanya tentang makna istiwa dalam Al-Quran, beliau menjawab, "Aku mengimani istiwa Allah tanpa memberi penyerupaan dan aku membenarkannya tanpa melakukan percontohan, dan aku mengkhawatirkan nafsuku di dalam memahaminya, dan aku mencegah diriku memperdalam persoalan ini dengan sebenar-benarnya pencegahan." Al-Imam Al-Mujtahid. Nomor 6, Al-Imam Al-Mujtahid Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Al-Mujtahid Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, perintis mazhab Hambali, juga seorang imam yang agung ahli tauhid. Dalam pada ini beliau menuliskan apa yang tersebar di kalangan orang-orang bodoh yang menisbatkan dirinya kepada mazhab Hambali, bahwa beliau telah menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah, maka sungguh hal tersebut adalah merupakan kedustaan dan kebohongan besar atasnya. Beliau juga berkata, barang siapa mengatakan Allah itu jism yang tidak seperti jism lain, maka ia telah kafir. Riwayat Al-Hafiz Badruddin Al-Zakarshi dalam kitab Tashrif Al-Masami. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.